Halo semuanya, salam literasi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Reina Natania. Saya berusia 13 tahun. Saat ini saya duduk di bangku kelas 8, tepatnya di kelas 87 dengan nomor absen 26. Saya berasal dari sekolah menengah pertama Kristen Petra 3. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah resensi atau ulasan dari salah satu buku anak yang menurut saya sangat unik, penuh warna, dan tentunya sangat mendidik. Judul bukunya yaitu adalah Putri di Dalam Hutan, karya Witaru Emi. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dengan jumlah halaman sebanyak 72 halaman, terbit pada tahun 2022 dan memiliki ISBN 9786022444949. Menariknya lagi, buku ini dapat dibaca secara gratis melalui platform digital Digilib PPPK Petra. Untuk teman-teman yang suka cerita petualangan, senang belajar hal-hal baru, atau penasaran dengan dunia hutan dan kehidupan di dalamnya, mungkin buku ini dapat bisa menjadi salah satu pilihan terbaik yang wajib banget kalian baca. Mengapa begitu? Kalian pasti penasaran kan? Ayo sekarang saya ceritakan sinopsisnya. Jadi, buku Putri Dalam Hutan mengisahkan dua tokoh utama, yaitu Neo dan Nara, dua anak yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka mulai sebuah petualangan ke dalam hutan karena penasaran dengan kabar tentang seorang putri misterius yang konon tinggal di tengah rimba. Selama perjalanan, Neo dan Nara tidak hanya menemukan keindahan alam serta beragam hewan menarik, tetapi juga belajar memahami perasaan mereka sendiri dan orang lain. Mereka juga mengalami berbagai peristiwa yang menantang, mengharukan, dan kadang juga membingungkan, yang membuat alur ceritanya terasa sangat hidup dan juga tidak mudah untuk ditebak. Salah satu momen yang paling menarik adalah ketika mereka bertemu dengan burung rangkong. Burung rangkong adalah salah satu hewan khas hutan tropis di Indonesia. Dari sana mereka mulai memahami pentingnya menjaga alam dan kehidupan yang ada di dalamnya. Menurut saya, buku ini punya daya tarik yang kuat, alurnya yang unik, tidak biasa, dan sulit ditebak, membuat saya selalu penasaran dan ingin terus membacanya. Ceritanya juga sangat menyentuh dan berhasil menghadirkan berbagai emosi, mulai dari rasa penasaran, terharu, sampai tertawa. Saya juga sangat menyukai bagaimana penulis memberikan banyak pengetahuan di dalam buku ini, yaitu tentang alam, seperti makanan yang dapat ditemukan di hutan, peran pohon-pohon, dan kehidupan satwa liar. Tapi yang paling saya suka adalah pesan moral yang mengajak kita untuk tidak mudah menilai sesuatu hanya dari penampilan luarnya. Buku ini juga mendorong kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan, menghargai alam sekitar, dan memahami perasaan baik diri sendiri maupun orang lain. Semua itu disampaikan dengan cara yang ringan, menyenangkan, dan cocok untuk usia kita. Kalau bicara soal kelebihan, buku ini mempunyai banyak nilai plus. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, yaitu cerita yang menarik dan penuh rasa penasaran. Alurnya tidak mudah ditebak dan membuat kita terus ingin membacanya. Yang kedua, yaitu ilustrasinya yang sangat menarik, penuh warna, dan bervariasi, membuat cerita terasa lebih hidup. Yang ketiga, yaitu cocok untuk anak-anak karena mengandung nilai-nilai edukatif sosial dan emosional yang tinggi. Yang keempat, yaitu memberikan banyak wawasan tentang alam Indonesia, terutama flora dan faunanya. Yang kelima, yang terakhir, yaitu mengajarkan pembaca untuk berpikir lebih dalam
tidak cepat menilai dan bersikap adil. Tetapi, tentu saja tidak ada buku yang sempurna. Menurut saya, kekurangan buku ini hanya sedikit, seperti beberapa bagian cerita yang terasa agak cepat dan dapat lebih dijelaskan secara mendalam. Lalu akan lebih seru lagi kalau di akhir cerita ada aktivitas tambahan seperti kuis kecil atau kegiatan interaktif untuk pembaca. Dari kisah Putri di Dalam Hutan, kita bisa mengambil banyak pesan moral yang penting. Yaitu yang pertama, jangan mudah menilai sesuatu hanya dari luarnya. Karena kadang apa yang terlihat menakutkan, ternyata menyimpan kebaikan dan makna yang besar. Yang kedua yaitu belajar memahami perasaan diri dan orang lain. Hal ini penting untuk membentuk rasa empati dan kepedulian sejak dini. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan. Lewat perjalanan Neo dan Nara, kita jadi sadar bahwa alam juga perlu dijaga dan dihargai. Yang keempat yaitu berani menghadapi rasa takut dan tantangan. Kita diajak untuk tidak lari dari rasa takut, tetapi kita harus menghadapinya dengan rasa ingin tahu dan hati yang terbuka. Yang kelima yaitu pentingnya kerjasama dan kepercayaan dalam petualangan mereka. Neo dan Nara saling membantu dan saling percaya. Hal ini mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan, kerjasama dan kepercayaan